Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian? Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, sepertinya masih semangat ya. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada pertemuan kali ini kita masih bisa menjalankan aktivitas pembelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik, sebelum ke materi seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa angkat tangan? Baik, silakan maju ke depan, gak apa-apa. Qabla bidayatil durus, hayya bina nadullah jamatan. Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika amsayna, wa bika anahya, wa bika nahya, wa bika anamutu, wa bika namutu, wa ilaihin nusur. wa ilaihin nusur. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika ya arhamar rahimin. Ya, syukran. Baik, selanjutnya tentu kita harus memeriksa kesiapan kalian dulu. Di sini saya akan ngabsen dulu ya. Marisa hadir. Lutfi, Alfia, Vika, Ifki, Maheswari, ya, Aida, Laika, Akila, Syaja, Alif ada? Ya, Muhammad Fahri, Muhammad Faizuddin, Hanif, oh ya, Ahmad Fatul, Ibnu Syakira, sama Alif Rahman. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua kan? Ya, luar biasa sekali. Baik. Nah, pertemuan kali ini sebelum kita memasuk materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siap? Siap. Baik, sekarang berdiri, tegak. Ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
kerakyatan dia makmur semasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, coba perhatikan apa yang Bapak tayangkan di sini. Perhatikan di lingkungan sekitar kalian, di rumah kalian, apakah kalian hidup di lingkungan dengan masyarakat yang berlatar belakang yang berbeda-beda? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Ya, saya hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, yaitu berbeda agama dan berbeda suku. Berbeda agama, berbeda suku, terus? Dan kita selalu bersama-sama walaupun kita berbeda agama walaupun berbeda suku. Oke, terima kasih. Zaki ya? Ya. Ada yang lain? Yang Putri belum? Ada yang mau memberi pengalamannya? Ya, Marisa. Jadi di rumah saya tuh tetangga saya ada yang beda agama sama saya, tapi alhamdulillah kita bisa hidup dengan rukun. Ya, tetap rukun ya, walaupun berbeda agama sama tetangga. Baik, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, ini acara yang pernah kalian ikutin. Mungkin di situ juga ada yang pernah kalian yang menjadi pemerannya. Kira-kira ini gambar kaitannya dengan apa? Boleh angkat tangan, siapa yang berani untuk menyampaikan? Siapa? Ya. Ya. Baik, itu pada foto tersebut kita bisa melihat keberagaman Indonesia yang menyatu padu dan ditampilkan di sekolah kami. Oke, namanya siapa? Fahri. Luar biasa sekali. Ya, ini benar. Gambar tersebut menunjukkan tentang keberagaman di sekolah. Kalian sekarang di pesantren terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa daerah. Nah, itu keberagaman yang terjadi di lingkungan sekolah kita, di pesantren yang kita cintai ini, ya. Jadi, kalian sudah mampu menebak itu. Karena apa? Karena materi kita hari ini yaitu tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat kita yang begitu besar, begitu banyak, ya, yang terdiri dari berbagai macam keberagaman itu. Ya, tadi Pak Hari sudah menyampaikan di sekolah pun ternyata ada, ya, keberagaman suku. Ya, kalau agama kita memang satu karena pesantren, nggak mungkin beda agama, ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus kalian capai di pertemuan pembelajaran hari ini. Pertama, melalui pembiasaan, kalian harus mampu berdoa. Tadi sudah mampu berdoa, mampu bersyukur karena keberagaman yang ada di Indonesia maupun di sekolah kita, di pesantren yang kita cintai ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus mempunyai sikap toleransi, nah, karena ini akan mencegah konflik. Yang ketiga, nanti melalui pengamatan video, kalian mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan, ya. Selanjutnya, melalui pengamatan, kalian juga harus mampu membandingkan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman kita, ya. Selanjutnya melalui diskusi, nanti kita akan diskusi, kalian mampu menganalisis permasalahan yang terjadi akibat dari keberagaman. Dan yang terakhir, melalui diskusi juga kalian mampu mendeskripsikan upaya pencegahan konflik yang terjadi akibat suku, agama, ras, dan antar golongan, ya. Minimal di sekolah lah yang kalian hadapi, yang kalian alami. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Bisa dipahami? Ya. Mudah-mudahan semua nanti mampu mencapai tujuan pembelajaran kali ini. Amin. Baik. Nah, kita masuk ke ini, ya. Tadi kan
harus mengamati video. Nah, ini video yang harus kalian amati. Silahkan kalian simak video ini. Nanti identifikasi ya. Identifikasi. Ya, ada apa aja di situ. Oke, bisa disaksikan ya. Baik, silahkan kalian simak video ini, amati. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif. Terbukti dengan seringnya terjadi konflik latar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik gereja Yasmin. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekah Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan Ahmadiyah Cikesik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah kembali terjadi lagi di Cikesik, Banten pada 6 Februari 2011. Penyerangan ini bermula ketika jemaah Ahmadiyah yang berkumpul di rumah pimpinan Ahmadiyah Cikesik. Melihat berkumpulnya jemaah Ahmadiyah, kemudian warga meminta mereka membubarkan diri. Namun jemaah Ahmadiyah menolak. Bentrokan antara dua kelompok itu pun tak terhindarkan. Akibat penyerangan yang dilakukan lebih dari 1.000 orang itu, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GINI menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Merangin Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GINI Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan penggerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan pembaktian pembangunan rohani Injili Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Akibat penyerangan itu, sebanyak 11 warga terluka dan 1 warga tewas. Selain itu, 6 rumah, belasan kios, dan 1 musola terbakar. Pembakaran gereja Aceh Singkil. Pada 13 Oktober 2015, 2 kelompok warga terlibat bentrokan di Desa Sukamakmur, Kabupaten Aceh Singkil. Berawal dari kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin, ratusan orang mendatangi gereja HKI, kemudian membakarnya. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Ya, baik. Itulah video permasalahan keberagaman yang terkait dengan materi kita hari ini. Ada berbagai macam permasalahan tadi. Oke, siapa kira-kira yang mau memberi tanggapan? Angkat tangan. Ayo, siapa yang mau memberi tanggapan? Ya. Tentang konflik gereja Yasmin Bogor, demo untuk melakukan peribadahan ini, hal ini tentu tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Jadi tadi salah satu peristiwanya tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, tadi ada permasalahan terkait apa itu? Demo untuk tidak melakukan peribadahan. Oke, untuk tidak melakukan peribadatan ya. Tentu itu tidak boleh dilakukan. Oke, yang lain? Oke. Namanya siapa? Saja. Ya, silakan. Yang lantang. Ahmadiyah Cikesik, jamaah Ahmadiyah diserang warga. 3 orang tewas dalam konflik ini. Oke, 3 orang tewas dalam konflik Ahmadiyah yang diserang warga ya. Oke, yaitu pun kalau memang Ahmadiyah itu misalkan aliran sesat, tapi warga tidak boleh
Tidak boleh apa? Tidak boleh main hakim sendiri. Negara kita adalah negara hukum, maka hukumnya yang dikedepankan. Oke, bagus. Tadi ada lagi? Oke, silakan. Tragedi pada Tolikara. Pada tanggal 17 Juli 2015, warga muslim pada Tolikara diserang pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke. Jadi lagi sholat Idul Fitri diserang tadi. Itu pun hal yang tentu kita hindarkan dan tidak boleh terjadi lagi. Tadi bagus ya pendapatnya, tanggapannya tentang video. Ada lagi? Oke, siapa namanya? Patul. Ya, Patul. Silahkan Patul. Pembakaran gereja Aceh Singkil. Ratusan orang menyerang gereja di desa Sukamakmur. Akibatnya 2 orang tewas dalam bentrokan ini. Oke, 2 orang tewas akibat bentrokan terkait dengan pembangunan gereja ya? Oh, pembakaran gereja ya. Wah, luar biasa sekali ya, kalian mampu memberi tanggapan, mampu menganalisis tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Oke, tentu ini juga menjadi gambaran bahwa negara kita negara yang beragam, tidak boleh diusik keberagaman itu oleh segelintir orang ya. Sehingga terjadilah konflik yang tadi Bapak tampilkan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, Bapak di sini akan menyampaikan pentingnya keberagaman itu untuk mewujudkan persatuan. Jadi keberagaman memang mensyaratkan suatu persatuan. Ya. Dari perbedaan persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah. Tentu artinya oleh siapapun yang mengubah ya. Karena kita negara yang berdasarkan Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Itu penting sekali bagi kita ya. Maka keberagaman tidak boleh diusik. Ada 2 prinsip terkait dengan keberagaman itu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip wawasan Nusantara. Selain prinsip juga ada unsur perekat ya. Setiap kita upacara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sebagai unsur perekat dalam persatuan. Mengibarkan bendera merah putih itu sebagai unsur perekat persatuan. Bahkan ya, bahasa yang kita gunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu pun sebagai unsur perekat. Cuman di sini Bapak akan menyampaikan 2 prinsipnya dulu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip wawasan Nusantara. Ya, saya kira udah tidak asing Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu terkait dengan perbedaan ya, kemajemukan bangsa Indonesia berbeda-beda tapi tetap kita satu. Ya, Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, terdiri dari atas berbagai ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun perbedaan ini, perbedaan keanekaragaman ini ya, bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah bangsa. Maka dibutuhkan rasa persatuan itu. Nah, kalian harus mampu untuk bersatu itu walaupun kalian misalkan berbeda-beda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan wawasan Nusantara apa? Ya, wawasan Nusantara itu kaitannya sebenarnya dengan konsep bahwa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya. Diyakini kebenaran apa? Seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan. Maka kita harus mampu berwawasan Nusantara itu. Untuk mencapai apa? Mewujudkan, mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Tujuan nasional kita yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat itu. Nah, itu yang harus kita capai bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita sebagai warga juga mampu mencapai itu. Ya. Oke, inilah wawasan Nusantara. Sehingga bisa disimpulkan secara umum, ya, wawasan Nusantara itu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut. Sesuai dengan kondisi geografisnya. Nah, kalau kita bicara Indonesia yang terdiri dari berbagai kepulauan, nah tentu itulah tantangan kita. Nah, kita harus mampu tuh, walaupun berbeda pulau, setiap pulau ditempati oleh orang yang beraneka ragam, suku, agama, ras, dan budaya, ya, kalian harus mampu untuk mencapai tujuan dan cita-cita, yaitu persatuan. Ya, inilah secara umum.
Dalam wawasan Nusantara juga terdiri atau terdapat 4 konsep ya untuk mencakup persatuan. Di sini ada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4 konsep ini. Jadi setiap bidang mempunyai konsep untuk mempersatukan. Ya. Bidang politik apalagi ya yang sering kita lihat konflik antar kepentingan politik. Nah ini kan problem. Nah, kalian nanti kalau ada yang terjun ke politik harus mampu mempersatukan setiap perbedaan itu. Oke, bisa dipahami? Masih semangat? Oke. Semangat pagi. Alhamdulillah ya, masih semangat. Nah, kalau sudah masih semangat, ya, tentu kita harus ke tahap yang selanjutnya. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya terkait dengan keberagaman? Ya. Untuk mewujudkan persatuan keberagaman diperlukan sejumlah prinsip dalam hal ini. Ada 2 prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Pertanyaannya, bagaimana cara mengimplementasikan makna Bhinneka Tunggal Ika khususnya di lingkungan sekolah? Oke, Bapak pertegas ya, khawatir nggak terdengar. Jadi bagaimana katanya mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika khususnya di lingkungan sekolah ya, karena itu sangat penting sekali. Itu salah satu prinsip tadi ya. Oke, bagaimana mewujudkan? Untuk mempraktekkan tadi Bhinneka Tunggal Ika, ya tentu kalian harus mampu menghormati perbedaan, menghargai perbedaan, berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Jadi siapapun asalkan dia baik, kalian berteman. Nah, jadi itu implementasinya. Kalian misalkan, saya ambil contoh, Marsha, ya, orang mana? Orang Jakarta. Kalau Alfia orang mana? Karawang. Ini orang Jakarta, orang Karawang. Udah beda daerah. Provinsi Jakarta, ini udah provinsi Jawa Barat. Berteman. Berbeda daerah, tapi mampu berteman. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kalian sudah mampu mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, bisa dipahami semua? Nah, alhamdulillah kalau bisa. Selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok ya untuk nanti ada tugas kelompok ya. Kelompok ini berkaitan tentu dengan materi yang kita pelajari saat ini. Oke. Nah, ini Bapak udah bagikan kelompoknya. Kelompok 1 itu Marisa, Syakur dan teman-temannya. Kelompok 2 Maheswari, Izati, Nugroho dan teman-temannya. Silahkan dicek, Bapak bagikan juga di e-learning ya, nama-nama kelompoknya. Nanti kalian cek aja di laptop, login melalui e-learning. Ada juga Nadib juga bersama teman-temannya. Terus selanjutnya ada Hanif ya, kelompok 4 yang terakhir. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa atau 5 santri kalau kita ya. Nah, setiap kelompok harus ngapain? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Setiap kelompok nanti akan mengerjakan tugas. Ada yang namanya lembar kerja peserta didik, LKBD. Nah, Bapak akan bagikan ini ya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Ya. Sekarang perhatikan dulu slide di sini. Di situ di LKPD itu udah ada instruksi. Ya, petunjuk pengerjaan. Nah, silahkan nanti dibaca, ya, diamati. Kalau ada ketidakpahaman terkait petunjuk nanti tanyakan boleh. Tapi kalau udah paham nggak apa-apa, langsung dikerjakan. Ya,
Di sini Bapak sampaikan kembali. Pertama, identifikasi keberagaman yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau lingkungan sekolah kalian, lingkungan pesantren ini. Tentukan satu topik, satu contoh topik yang menjadi bahasan dalam diskusi kelompok kalian masing-masing. Yang ketiga, buat pertanyaan masing-masing kelompok untuk didiskusikan itu. Setelah itu cari informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik. Ya, dari buku siswa, buku PPKN, dari modul, Bapak juga udah membagian modul di learning, nanti login aja, atau dari internet yang lain terkait dengan keberagaman. Terus buat laporan hasil diskusi itu dalam bentuk boleh makalah atau tayangan, display, atau hal-hal yang lain. Setelah itu dipresentasikan nanti di depan. Nah, berarti sekarang tugasnya kerja kelompok dulu ya. Oke? Siap? Ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, sekarang silahkan kerja kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan. Ya, jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya ya di lembar kerjanya. Ya, silakan ditulis aja kelompok 3. Tulis nama-nama kelompoknya. Ya, tulis nama kelompoknya. Boleh login ke e-learning untuk cari referensi. Ya, bisa masuk ya ke sini. Nah, ini tujuannya, ini tujuan lembar kerjanya, nah ini petunjuknya. Nanti cari di e-learning, ya. Nah, di situ. Waktunya udah habis. Sekarang tentu menyajikan hasil dari LKPD yang Bapak berikan tadi. Ya, setiap kelompok tadi sudah mencari data melalui buku siswa, melalui media e-learning, modul yang Bapak bagikan di situ di e-learning, melalui internet mungkin kalian tadi ada kalau nggak salah ya yang mencari di internet yang lain sumber-sumber yang relevan atau lingkungan sekitar kalian. Nah, itu sebagai sumber semua, sumber belajar ya yang menjadikan referensi untuk kalian kerjakan dalam LKPD itu. Baik, sekarang silahkan kelompok 1 dulu ya berdasarkan urutan. Kelompok 1 untuk menyajikan hasil melalui presentasi. Siap kelompok 1? Ya. Alhamdulillah. Baik, silahkan kelompok 1 untuk menyiapkan materinya. Udah dikirim belum hasilnya? Udah, oke Bapak cek ya. Oh ya, udah ada nih, udah dikirim.
Ini ya, kelompok 1. Ya. Siapa yang mau mempresentasikannya? Perwakilan? Aisyah. Ya, di depan di sini. Ya, kelompok lain nanti mengamati, ya, bahkan nanti menulis apa hal-hal yang mungkin kalian akan jadikan sebagai pembahasan, pertanyaan. Oke, udah siap? Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah, the King of the King, the Lord of the world, and the Master of everything. Peace and salutation be upon to our Holy Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. who has brought us from the darkness era into the lightness era it is like today. Well, para teman-teman dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini akan sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan LKPD yang berjudul Permasalahan Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dan adat istiadat yang berbeda. Perbedaan yang ada di Indonesia tidak hanya mencakup dari secara fisik manusia atau ras, tetapi juga mencakup suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Surjono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan sosial, dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadinya konflik dalam masyarakat, antara lain primordialisme yang berlebihan, etnosentrisme, diskriminatif, stereotipe, fanatisme, dan eksklusivisme. Surjono Sukanto juga menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik tersebut diantaranya konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Contoh konflik yang terjadi akibat keberagaman di sekolah salah satunya adalah sebagai berikut, yakni konflik pribadi. Keberagaman ras, suku, antar warga sekolah, ada siswa, guru, dan petugas di sekolah yang asalnya dari suku Minang, suku Betawi, suku Ambon, dan banyak dan yang lainnya. Keberagaman bahasa, dialek, dan logat antar teman, guru, atau petugas mungkin ada yang berbicara dengan bahasa, dialek, atau logat yang berbeda. Meskipun keberagaman merupakan perbedaan, kita tetap harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Perbedaan membuat banyak keberagaman, namun bukan berarti kita boleh membeda-bedakan orang karena perbedaan itu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerukunan antar sikap toleransi terhadap sesama siswa, guru, dan petugas yang ada di sekolah. Sikap menjaga persatuan dan kerukunan serta sikap toleransi juga harus kita tetapkan di dalam diri kita dan dimanapun. Dan yang terakhir, upaya untuk mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan sekolah adalah menjunjung tinggi sikap toleransi, bertenggang rasa terhadap siapapun, tidak memicu lahirnya konflik karena keberagaman yang ada, berteman dengan siapapun, tidak melakukan aksi perundungan, senioritas, dan berbuat semena-mena terhadap siapapun. Baiklah, ini yang dapat saya presentasikan ke kalian. Semoga kalian paham dengan materi yang saya bawakan hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat kelompok 1. Baik, sekarang silahkan jika ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1 dari kelompok lain. Ada yang dari kelompok berapa dulu yang siap untuk menanggapi atau bertanya? Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Ada?
Kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4 berarti salah satu. Ada yang mau tanyakan ke kelompok 1? Ya, siapa? Kelompok 2 ya. Oke. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan? Berdiri aja nggak apa-apa, biar terlihat. Nggak apa-apa. Bagaimana caranya mengatasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Oke, itu pertanyaannya. Silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban cara mengatasi keberagaman di sekolah apa di Indonesia? Oke, lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan sekolah adalah upaya untuk mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan masyarakat adalah itu menjunjung tinggi sikap toleransi, bertanggung rasa terhadap siapapun, tidak mengkhawatirkan konflik karena keberagaman yang ada, lalu berteman dengan siapapun, tidak melakukan aksi perundungan dan sebagainya. Oke, udah itu kelompok 1? Nah. Ya, luar biasa ya jawabannya. Ya, baik, tadi udah dijawab ya pertanyaan dari kelompok 2 ya, sama kelompok 1. Tadi terkait dengan upaya atau bagaimana cara menyelesaikan ya masalah keberagaman yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tadi kelompok 1 menjawab bahwa katanya upayanya salah satunya harus mempunyai sikap toleransi. Ya, itu bagus sekali jawabannya ya. Sehingga mungkin mampu kalian implementasikan nanti di kehidupan kalian di masyarakat. Apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang dipresentasikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua ya. Oke, bagus kelompok 1 jawabannya. Terima kasih juga kelompok 2 tadi pertanyaannya luar biasa. Itu sangat relevan ya dengan materi ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan ya. Tadi sudah didiskusikan, sudah disampaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi di sekolah khususnya terkait dengan keberagaman ya. Kesimpulannya di sini kalian telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman. Jika tidak ditanggapi secara positif, tentu keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan. Maka dari itu kita harus selalu bersikap apa? Ramah. Yang kedua apa? Bersahabat. 3 apa? Ya. Selanjutnya saling saling membantu sesama warga masyarakat. Nah, inilah salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Khususnya minimal kalian mampu ya memberikan solusi, menyelesaikan permasalahan keberagaman di lingkungan sekolah. Oke? Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, sekarang kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Siapa yang berani untuk menyampaikan pesan, kesan, refleksinya selama proses pembelajaran tadi? Oke, angkat tangan siapa? Ya. Di pembelajaran kali ini kita bisa menanggapi bahwa dengan menjaga persatuan kebangsaan dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus merawat persatuan. Oke, tadi luar biasa ya, harus merawat persatuan katanya. Jadi dalam pembelajaran yang sudah diikuti
Ya, ambil pembelajarannya bagaimana cara untuk merawat persatuan. Ada lagi kelompok lain? Ya, silahkan kelompok 3 ya, perwakilan kelompok 3. Pak Jrin, ulangi Pak Jrin. Di pengajaran ini saya jadi tahu bahwa keberagaman itu bukan menjadi pemisah atau pemecah belah, tetapi keberagaman justru menjadi alat untuk bersatu. Oke, jadi keberagaman menjadi alat untuk bersatu. Ya, luar biasa, itu refleksi ya. Ada lagi yang lain? Kelompok 3, kelompok 1. Ada lagi? Ya, kelompok 4. Silahkan, apa refleksinya? Kesan pesan Dengan belajar kita hari ini, yang keras biar kedengaran teman-temannya. kita pelajari bahwa di Indonesia itu terdapat keberagaman suku yang berbeda dan agama yang berbeda-beda. Dan kita juga dalam materi ini kita akan belajar bahwa cara menghadapi semua sifat suku yang lain dan agama yang lain itu gimana, dan cara menghadapi semua konflik itu caranya gimana. Oke, jadi banyak sekali ya pembelajaran yang kalian dapatkan. Tadi sudah disampaikan refleksinya, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Ya, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Baik, sudah menyampaikan refleksi. Terima kasih atas kesempatannya tadi dalam menyampaikan refleksinya. Ya. Nah, sekarang tentu ada tugas mandiri. Kalau tadi kan tugas kelompok. Nah, sekarang tugas mandiri. Tugas mandirinya apa? Nah, nanti ada soal-soal evaluasi. Soal-soal yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Soalnya bisa kalian lihat di e-learning. Nanti dikumpulkannya paling telat itu besok jam 12 siang. Paling telat, artinya yang lebih cepat lebih baik, ya. Nah, jadi dikerjakan di e-learning langsung, ya. Sudah bisa login kan masing-masing? Baik, kalau gitu terima kasih sudah mampu kalian untuk menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan keberagaman. Nah, ini tugas mandirinya ya. Oke, kita tahu presiden kita yang keberapa? Keempat ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu. Maksudnya ini Kiai Abdurrahman Wahid kan bapak pluralisme ya. Dia yang mempersatukan terkait dengan ada permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh sederhana aja, presiden keempat kita ini pernah hari besar Konghucu itu dijadikan hari libur nasional. Yang dulu zaman Orde Baru kan enggak. Nah, ini kan bapak pluralisme katanya. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian, khususnya di kehidupan keseharian. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.